Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali di pertemuan kedua kali ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks ulasan, yaitu poin yang C, menelaah struktur dan kaidah teks ulasan, dan yang D, menyusun teks ulasan. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga dalam pelajaran kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang pertama yaitu yang poin C, menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Jenis teks bahasa Indonesia memiliki kaidah atau struktur teks kebahasaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu A. Identitas karya. Identitas karya yang dicantumkan dalam resensi buku dapat meliputi yaitu yang pertama judul buku. Nah, judul buku ini biasanya terdapat di sampul buku. Yang kedua, nama pengarang. Yang nomor ketiga, penerbit. Keempat, tahun penerbit. 5, kota terbit. 6, ukuran buku. Dan 7, jumlah halaman buku. Selanjutnya itu yang B, orientasi. Merupakan bagian yang juga disebut sebagai awal atau perkenalan, di mana pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan gambaran umum suatu karya dalam film atau dan drama yang akan diulas. Gambaran umum ini menyiapkan latar belakang bagi pembaca yang mengenai apa yang akan diulas. Selanjutnya yaitu sinopsis. Nah, sinopsis ini berisi mengenai ringkasan sebuah cerita yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi film, drama, dan novel. Dan yang D yaitu analisis. Analisis merupakan paparan tentang keberadaan unsur cerita, tema, penokon, dan alur. Yang selanjutnya itu yang E, evaluasi. Evaluasi ini merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Biasanya yang diulas misalnya bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Nah, ini merupakan analisis dari sebuah ulasan buku atau film atau drama. Tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelas detail mengenai buku karya yang diulas, misalnya bagian suatu karya, keunggulan, keunikan, dan kualitas dalam karya tersebut, dan sebagainya ya. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Yang pertama, ini nanti dikerjakan dengan baik-baik. Kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya. Soal yang pertama, apa isi bagian sinopsis pada struktur teks ulasan? Mohon maaf, ini maksudnya ulasan. Yang pertama, ringkasan sebuah cerita. B, keseluruhan cerita. C, latar belakang cerita. D, identitas cerita. Soal yang kedua, apa isi bagian orientasi pada struktur teks ulasan? Yang A, gambaran umum sebuah karya. B, ringkasan cerita. C, identitas cerita. Dan D, latar cerita. Saya ulangi, apa isi bagian orientasi pada struktur teks ulasan? Yang A, gambaran umum sebuah karya.
B. Ringkasan cerita, C. Identitas cerita, dan D. Latar cerita. Soal yang ketiga, nomor 3, berikut merupakan bagian-bagian identitas buku kecuali A. Judul buku dan nama pengarang, B. Penerbit dan tahun terbit, C. Kota terbit dan ukuran buku, D. Kelebihan dan kekurangan buku. Ini nanti dikerjakan. Kita lanjut ke materi, yaitu yang selanjutnya kita bahas, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah teks ulasan atau kebahasaan dalam ulasan teks film atau drama atau novel sebagai berikut. Yang pertama, yang A, menggunakan konjungsi penerang, yaitu konjungsi yang menggunakan kata hubung bahwa. Konjungsi ini merupakan kata hubung, yakni yaitu. B, menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menggunakan kata hubung sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang C, yaitu menggunakan konjungsi penyebab, yaitu konjungsi yang menggunakan kata hubung karena dan sebab. Dan yang D, menggunakan ungkapan saran, yaitu ditandai dengan kata jangan, harus, dan hendaknya. Ini merupakan kaidah kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya yaitu yang D, menyusun teks ulasan. Teks ulasan ditulis untuk menaati minta baca masyarakat agar mereka membaca buku yang dikupas. Unsur persuasif sering ditonjolkan dalam resensi. Unsur ini merupakan cara penulis dalam mendorong timbulnya keinginan para pembaca terhadap buku tersebut. Selain itu, resensi berfungsi sebagai pengantar apresiasi yang dapat menjadi pemandu bagi pembaca dalam menikmati sebuah karya. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan. Teks ulasan ditulis untuk menarik minat baca masyarakat agar mereka membaca buku yang dikupas. Unsur persuasif sering ditonjolkan dalam ulasan. Secara umum, ada beberapa hal langkah yang perlu kita lakukan dalam menulis sebuah karya, antara lain yaitu sebagai berikut. Ini langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama, atau yang A, memilih jenis buku yang akan dipilih. Kemudian setelah memilih buku yang akan kita resensi, kemudian buku yang dipilih sebaiknya termasuk buku yang mutakhir atau terbaru atau kekinian. Setelah memilih buku, membuat anatomi buku, kemudian membaca buku secara detail dan mencatat hal yang penting. Ini yang paling penting dicatat. Nanti setelah mencatat, membuat judul teks ulasan, kemudian membuat ringkasan secara garis besar, dan selanjutnya memberikan penilaian buku, menonjolkan sisi lain dari buku yang diulas, menonjolkan atau kekurangan dan kelebihan, mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca, dan yang terakhir penilaian dilakukan dari segi kelengkapan karya, penggunaan bahasa, dan memperhatikan sistematika teks ulasan. Yang kedua yaitu penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Menandai atau membuat catatan singkat mengenai bagian-bagian buku sangat penting untuk berlangsungnya menulis teks ulasan. Catatan tersebut guna untuk kalian apabila kalian sedang mengalami kesulitan dalam proses penulisan atau proses mengulas sebuah karya. Jadi mencatat atau penuangan catatan ke dalam teks ulasan itu sangat penting. Ketika kalian sedang melakukan atau mengulas, yang perlu dilakukan yaitu mencatat hal yang paling penting guna supaya kalian semua tidak lupa apa yang ada di dalam isi buku tersebut, hal-hal yang penting di dalam sebuah karya atau isi cerita atau buku. Selanjutnya itu latihan soal, lanjutan dari soal yang sudah Bapak bacakan tadi, yaitu nomor 4. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengulas buku, kecuali judul buku, B. penerbit buku, C. biografi penulis buku, D.
D. Ringkasan buku. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Ulasan dalam bahasa Inggris atau ulasan adalah prosedur, recon, review atau preview. Nah, ini nanti dikerjakan dengan baik. Nanti jawabannya ada di link Google Form. Sebelum Bapak mengakhiri pada pertemuan kali ini, saya harap kalian semua jaga kesehatan, jangan main atau pergi kecuali ada kepentingan hal yang sangat penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.